Bayangkan rumahmu. Gelap, tenang. Lalu telepon berdering. Suaramu gemetar. Ada ketukan di pintu. Bukan dari orang asing, tapi dari sesuatu yang seharusnya kau kenal. Malam ini, bukan tentang siapa yang di luar, tapi tentang siapa yang sebenarnya ada di dalam. Ajakan interaksi. Untuk bagian komentar penonton. Kamu nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu, ketukannya sudah dekat. Malam turun perlahan di rumah kecil 2 lantai di pinggir kota. Hujan belum turun, tapi langit seperti menggenggam sesuatu yang berat. Awan menggantung kelabu, pekat, seperti menahan napas. Lampu kuning menyala redup di ruang keluarga. Sinar lembutnya jatuh di wajah Arini, 27 tahun, duduk bersila di atas sofa tua yang kainnya mulai memudar. Di hadapannya, layar televisi menyala pelan, menampilkan tayangan dokumenter hewan yang tidak sungguh-sungguh mereka perhatikan. Suara narator terdengar sayup, tenggelam dalam keheningan yang anehnya justru terasa hangat. Raya, anak perempuannya yang berusia 21 tahun, duduk bersandar di lantai, menyandarkan punggung ke kaki ibunya. Tangan kirinya memegang semangkuk popcorn yang sudah mulai dingin, sementara tangan kanannya memainkan remote. Udara malam sedikit lembab, jendela sedikit terbuka, membiarkan aroma tanah dan dedaunan masuk, memeluk ruang dengan kesejukan alami yang menenangkan. Bu, kamu sadar enggak? Akhir-akhir ini rumah kita kayak terlalu tenang. Tanya Raya tiba-tiba, suaranya pelan, nyaris seperti gumaman. Arini menoleh, alisnya sedikit terangkat. Maksud kamu? Raya mengangkat bahu. Enggak tahu. Kayak, biasanya ada suara tetangga, atau anjing menggonggong. Sekarang tuh, kayak semuanya diam. Seperti nahan sesuatu. Arini hanya tersenyum kecil, membelai rambut anaknya. Mungkin kita yang lagi butuh tenang. Kadang dunia juga bisa diam, kok. Tapi dalam diamnya sendiri, Arini merasa sesuatu juga. Ada kekosongan aneh di udara. Sesuatu yang belum bisa ia beri nama. Seperti rumah ini sedang menunggu sesuatu, atau seseorang. Ia memandang jam dinding. Pukul 19.28 biasanya Raka, suaminya, sudah pulang pukul 7:10. Tapi malam ini belum ada tanda-tanda. Tidak ada suara motor. Tidak ada suara kunci di pagar. Biasanya, bahkan jika Raka terlambat, ia akan mengirim pesan. Tapi ponselnya sepi. Arini mencoba menepis kekhawatiran. Ia bangkit, berjalan ke dapur untuk menuang teh. Langkah kakinya ringan. Tapi jantungnya terasa memikul sesuatu yang lebih berat dari tubuhnya sendiri. Ia mencoba tersenyum ketika menyodorkan cangkir ke Raya. Ini, biar hangat, ucapnya. Raya menerima, namun tak segera meminumnya. Matanya menatap keluar jendela yang menghadap ke taman kecil mereka. Daun pisang di ujung halaman tampak bergerak perlahan, tidak oleh angin, tapi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Atau mungkin hanya hayalan. Bu, kamu pernah ngerasa rumah ini punya rahasia? Tanya Raya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Arini diam. Ia menatap anaknya, mencoba membaca apakah pertanyaan itu hanya candaan, atau berasal dari sesuatu yang lebih dalam. Raya bukan anak yang mudah panik, tapi ia juga sensitif. Ada kalanya ia bisa merasakan sesuatu yang tidak tertangkap oleh logika. Rumah itu cuma dinding dan atap. Yang bikin dia punya rahasia, itu kita yang tinggal di dalamnya. Jawab Arini, sambil berusaha tersenyum. Tapi dalam hatinya, kalimat itu terdengar seperti bumerang. Karena sesungguhnya, Arini sendiri sering merasa rumah ini tidak sepenuhnya milik mereka. Ada malam-malam di mana ia merasa diperhatikan. Bukan oleh manusia, bukan juga oleh sesuatu yang bisa dijelaskan. Tapi oleh atmosfer yang berat. Seperti kenangan yang menggantung di setiap sudut tembok. Ponsel di meja bergetar. Keduanya langsung menoleh bersamaan. Layarnya menyala. Nama Raka tertera. Tapi getarnya cepat berhenti. Tidak ada pesan masuk. Hanya panggilan tak terjawab. Arini memegang ponsel itu lama. Sebelum akhirnya meletakkannya kembali tanpa menjawab. Ada kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan.
Ia mencoba mengatur napas, menatap keluar jendela. Suasana mulai berubah. Televisi dimatikan. Cahaya dari ruang hanya datang dari lampu gantung tua yang kelap-kelip. Kadang meredup sendiri seolah-olah tercekik udara. Suara jangkrik di luar tidak terdengar. Angin seolah berhenti di ambang pintu. Ra, bantu ibu angkat jemuran, ya. Sebelum anginnya makin besar. Raya mengangguk. Meski raut wajahnya tampak ragu. Mereka berjalan keluar, melewati teras yang basah oleh embun. Arini sempat melihat ke pagar. Tidak ada siapa-siapa. Tapi langkahnya melambat saat melihat bahwa pintu pagar sedikit terbuka. Padahal tadi pagi ia yakin betul sudah menutupnya. Bu, kamu yang buka pagar tadi? Tanya Raya pelan. Arini menggeleng. Tak ada jawaban. Mereka cepat-cepat mengangkat jemuran, lalu masuk kembali, mengunci pintu dengan bunyi klik yang menggema terlalu keras di keheningan. Begitu mereka duduk kembali, Arini memeluk anaknya lebih erat. Kali ini bukan karena dingin, tapi karena sesuatu dalam dirinya mulai gelisah. Ada semacam firasat yang belum punya bentuk, tapi rasanya nyata. Jauh di dasar pikirannya, suara lama berbisik. Jangan terlalu percaya ketenangan. Ia hanya pendahulu dari sesuatu yang datang tanpa bentuk. Arini memejamkan mata sejenak. Ia tidak berdoa dalam suara, hanya dalam diam. Tapi dalam diamnya, ia tahu, malam ini akan panjang. Dan entah mengapa, ia merasa rumah ini tidak lagi berdiri sendirian. Cahaya layar ponsel menyala pelan di meja. Raka Caling. Arini menatapnya lama. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi jemarinya menegang di sisi paha. Ia tahu ada yang berbeda. Perasaan itu sudah mulai menekan sejak ketenangan rumah berubah tadi. Seolah dunia sedang menahan napas dan ponsel ini adalah letupan kecil sebelum badai turun. Ia menggeser layar, menjawab, "Halo." Suara di seberang sana. Bukan suara yang ia kenal. Bukan karena suara itu berubah, tapi karena cara suaminya berbicara, terbata, berat, dan seperti sedang menahan sesuatu yang jauh lebih besar daripada rasa takut. "Rin, dengarkan aku baik-baik." Suaranya rendah. Napasnya terdengar dekat dengan mikrofon. Seperti ia sedang bersembunyi, atau disembunyikan. Apapun yang terjadi malam ini, kalau ada yang datang ke rumah, dan mengetuk pintu, jangan dibuka. Jangan bicara. Jangan menyalakan lampu. Jangan bergerak terlalu banyak. Pura-pura tidak ada orang. Arini terdiam. Jantungnya mulai berdetak cepat. Apa maksudnya, Rak? Pokoknya jangan buka pintu. Rin, dengar aku. Jen, buka pintu. Nada di akhir kalimat itu lebih tajam. Bukan membentak, tapi nyaris putus asa. Arini berdiri dari sofa tanpa sadar, melangkah perlahan ke jendela. Di luar, gelap mulai mengunci halaman. Embun di kaca memburamkan pandangannya. Ia tidak tahu apakah yang ia rasakan saat itu adalah dingin, atau cemas yang tiba-tiba menjalari tubuh. "Ra, kamu di mana?" "Jangan tanya itu. Aku tidak bisa jelaskan sekarang." "Raka, aku butuh tahu." "Rin, aku janji akan jelaskan. Tapi sekarang bukan waktunya. Tolong, kamu percaya aku, kan?" Kalimat itu menusuk. Selalu begitu. Kalimat pamungkas setiap kali ia mulai bertanya. "Kamu percaya aku, kan?" Tapi kali ini berbeda. Kali ini, permintaannya tak masuk akal. Minta untuk tidak membuka pintu, tidak bicara, tidak menyalakan lampu. Seperti sedang bersembunyi dari sesuatu yang bahkan tak punya wajah. Dan yang membuatnya lebih mencekam, nada suara Raka bukan cemas karena Arini dalam bahaya, tapi seperti orang yang takut kebenaran akan terbongkar. Arini menelan ludah. "Ada apa sebenarnya, Raka? Siapa yang datang?" "Diam." Hanya napas berat. Lalu pelan, Raka berbisik, nyaris tidak terdengar. "Dia datang untuk menghancurkan semuanya." "Siapa?" "Dia bukan seperti yang kamu pikir. Dia bisa memanipulasi pikiran. Dia tahu apa yang kamu takutkan. Dia akan bicara manis,
berpura-pura butuh bantuan. Tapi jangan percaya, Rin. Jen. Pernah. Percaya. Seketika itu, seluruh tubuh Arini terasa seperti ditarik oleh gravitasi tak terlihat. Matanya menyapu seluruh ruangan. Lampu masih menyala temaram. Suara jam dinding tetap berdetak seperti biasa. Dan Raya duduk di lantai, menatap ibunya dengan kebingungan. Tapi dunia di dalam dirinya sudah tidak sama lagi. Rak, kamu dengerin aku sekarang. Kamu bikin aku takut. Suara Arini mulai pecah. Kamu ngomong jelas. Siapa perempuan itu? Siapa dia? Lalu, di seberang sana, bunyi logam jatuh. Suara Raka langsung terhenti. Terdengar langkah terburu-buru. Bisikan. Jangan diam di jendela. Sekarang juga. Dia bisa lihatmu. Arini refleks mundur. Jendela langsung ia tutup dengan cepat. Tangannya gemetar. Rak, kamu bicara yang benar. Ini rumahku. Aku berhak tahu. Tutup semua tirai. Jangan sampai cahaya keluar. Jangan ada bayanganmu terlihat dari luar. Mereka tahu cara baca gerak. Mereka terbiasa mengintai. Kalimat itu. Mereka. Bukan, dia. Bukan tunggal. Ada kesan, sistematis, terorganisir. Apakah ini paranoia? Atau Raka sedang berbohong? Atau sesuatu yang belum ia mengerti? Tiba-tiba, sambungan mati. Arini memandangi layar ponsel. Tak ada sinyal. Tidak ada pesan. Hening. Dunia terasa seperti mengejeknya dengan sunyi. Bu. Suara Raya lembut. Apa itu suara ayah? Kenapa ibu gemetar? Arini menggeleng. Matanya kosong. Lalu, seperti terlempar ke mode bertahan, ia berkata cepat. Matikan semua lampu. Sekarang. Raya menuruti. Meski wajahnya mulai panik. Satu persatu lampu padam. Rumah yang tadi terasa hangat berubah menjadi bayangan. Udara seperti menebal. Setiap detik jadi lambat. Setiap suara jadi curiga. Arini menarik napas panjang, lalu menahan tangis yang mulai naik ke tenggorokan. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi tubuhnya tahu, ini bukan malam biasa. Ini malam yang memerlukan keberanian lebih dari sekadar logika. Ia duduk di lantai, merapat ke dinding bersama anaknya. Ponsel diletakkan di antara mereka. Jantungnya berdebar seperti genderang perang. Tapi kepalanya berpikir lebih dalam dari sekadar rasa takut. Ada sesuatu dalam suara Raka yang tidak selaras. Dan Arini, entah kenapa, merasa ini bukan pertama kalinya ia mendengar kalimat, jangan buka pintu. Ia hanya tidak tahu, dari mana. Tok, satu kali, pelan, nyaris tidak terdengar, tapi cukup untuk membuat dunia membeku. Arini membuka mata. Ia tidak yakin suara itu nyata atau hanya gema dari pikirannya sendiri. Tapi ketika ia menoleh ke arah Raya, dan melihat wajah anaknya menegang dengan ekspresi yang sama, ia tahu. Mereka berdua mendengarnya. Tidak ada suara lain menyusul. Hanya dentingan jam dinding, detik demi detik yang terasa seperti cambuk di udara. Udara dalam rumah menjadi lebih berat. Seperti terisi oleh sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Raya mencengkeram lengan ibunya. Bu, itu barusan. Iya. Hanya satu kata, tapi cukup untuk membuat dada Arini seperti ditimpa batu. Ia bangkit perlahan. Langkahnya nyaris tak bersuara. Seluruh rumah dalam gelap. Tirai sudah ditutup. Tapi suara itu datang dari arah pintu depan, yang kini terasa seperti pusat segala ketegangan. Sebuah bidang kayu biasa. Tapi malam ini, seperti penentu antara keselamatan dan kehancuran. Ia mendekat pelan. Ponsel di tangan. Jari menggenggam kuat. Cahaya dari layar yang sudah mati ia hindari. Setiap napas ia atur. Tapi tetap saja, jantungnya seperti ingin meneriakkan rasa panik yang sudah tak bisa ditahan. Tok, kali ini lebih jelas. Masih pelan, tapi tidak bisa diabaikan. Raya menahan napas di balik tembok, mengintip dari ujung lorong. Ia tidak bicara. Tidak perlu. Matanya bicara cukup banyak. Takut, bingung,
Dan, sesuatu yang tak bisa dijelaskan, rasa bahwa dunia mereka sedang berubah, dan tidak akan kembali seperti sebelumnya. Arini berdiri hanya 2 meter dari pintu. Ia tidak mendekat lebih jauh. Ada semacam batas tak terlihat yang tubuhnya tahu tidak boleh dilanggar. Ponsel bergetar. Layar menyala. Raka Caling. Arini langsung menjawab. Suara suaminya langsung masuk. Pelan tapi mendesak. Jangan buka. Rin. Aku mohon. Apapun yang kamu dengar. Apapun yang dia katakan. Jangan buka. Itu bukan suara orang biasa. Arini berbisik. Hampir tidak bisa bicara. Dia belum bicara. Dia akan. Tapi itu bukan pertolongan. Itu jerat. Aku sudah bilang. Napas Arini memburu. Suaranya mulai bergetar. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang memberontak. Kenapa kamu tahu banyak tentang dia, Rak? Kamu belum jawab tadi. Raka terdiam sesaat. Lalu terdengar seperti menarik napas panjang. Menahan sesuatu. Karena aku pernah mengenalnya. Tapi sekarang aku ingin kamu aman. Itu saja. Tok, tok. Ketukan ketiga. Lebih berani. Lebih tegak. Sesuatu dalam ketukannya berubah. Bukan sekadar minta dibukakan. Tapi seperti mengklaim hak. Arini refleks mundur. Tangannya menekan dada. Kamu bilang dia bisa manipulasi pikiran. Tapi kamu sendiri yang sedang bermain dengan pikiranku, Raka. Arini, tolong. Jangan mulai mempertanyakan sekarang. Aku minta kamu percaya. Untuk satu malam ini saja. Arini tidak menjawab. Ia menutup panggilan. Kepalanya panas. Jantungnya bising. Tapi pikirannya justru semakin terang. Ketukan itu bukan ketukan biasa. Bukan orang yang panik. Bukan yang ketakutan. Ketukan itu tenang, sabar, dan tahu apa yang ia lakukan. Dan itu justru yang paling menakutkan. Raya muncul dari lorong, mendekat pelan. Bu, aku takut. Arini menarik anaknya ke pelukan. Ibu juga. Lalu terdengar suara dari luar. Suara perempuan. Bukan teriakan. Bukan tangisan. Tapi pelan, lirih. Nyaris seperti rintihan yang diseret dari dada. Tolong! Arini dan Raya menegang. Suara itu, seperti datang dari dalam mimpi buruk. Tapi bukan karena menyeramkan. Justru karena terlalu manusiawi. Terlalu dekat. Terlalu benar. Tolong, aku cuma butuh bicara sebentar. Suara itu serak. Seperti habis menangis lama. Tapi anehnya, tidak memaksa. Tidak mengancam. Dan itu justru yang lebih mengerikan. Suara yang tidak mengancam, tapi menusuk ke dalam hati. Arini ingin bertanya, ingin menjawab, tapi bibirnya seperti dikunci rasa takut. Di antara gelap dan ketegangan itu, sebuah ingatan muncul di benaknya. Samar, buram, seperti potongan mimpi masa lalu. Suara itu, entah kenapa, terdengar tidak asing. Tapi ia tidak bisa menarik dari mana. Atau kapan. Bu, bisik Raya lagi. Apa kita harus bantu dia? Dan itu pertanyaan yang menghantam seperti pukulan. Apa yang lebih menakutkan dari ancaman? Keraguan. Karena keraguan tidak datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam. Dan malam ini, rumah itu dipenuhi oleh keraguan. Tok, tok, tok. 3 ketukan cepat. Arini memejamkan mata. Ia ingin berdoa. Tapi bahkan dalam batinnya, kata-kata tidak terucap. Hanya satu kalimat yang mengambang. Jika suara dari luar itu bukan bahaya, maka kenapa suara di dalam rumah mulai terdengar seperti jebakan? Arini, tolong. Suaranya datang dari balik pintu. Tidak lagi seperti rintihan samar. Tapi kini jelas, langsung, dan menyebut nama. Arini mematung. Dunia berhenti. Suasana di dalam rumah terasa seperti vakum. Udara tidak bergerak. Tidak ada suara jam. Tidak ada detik. Hanya gema nama itu. Namanya, melayang-layang di antara dinding gelap. Arini, aku tahu kamu ada di dalam. Tolong, aku gak punya waktu banyak, dengarkan aku sebentar saja.
Raya, yang berdiri tak jauh, menutup mulutnya sendiri. Tubuhnya gemetar. Ia menatap ibunya, meminta kepastian. Tapi Arini tak bisa memberikan apapun. Kepalanya berisik. Jantungnya memukul dinding dadanya sendiri. Bagaimana bisa suara asing itu tahu namanya? Ia menoleh cepat ke arah ponsel yang tergeletak di lantai. Tidak ada panggilan baru. Tidak ada pesan. Tidak ada tanda bahwa Raka masih mengawasinya. Dan justru karena itulah, kekosongan itu terasa seperti lubang yang menelan akal sehatnya. Rin, kamu dengerin, kan? Aku bukan ancaman. Aku nggak akan masuk. Aku nggak bawa siapa-siapa. Aku cuma mau bicara. Mau menjelaskan sesuatu yang penting. Nadanya mulai terdengar lebih tegas. Tapi bukan galak. Bukan menyerang. Suaranya mengandung ketegasan seseorang yang pernah menunggu terlalu lama untuk didengar. Arini masih tak bergerak. Tapi sesuatu dalam dirinya perlahan berubah. Ketakutan yang semula memeluknya kini mulai digantikan oleh rasa ingin tahu yang dingin dan berbahaya. Karena hanya kebenaran yang bisa menyalakan rasa seperti itu. Dan kebohongan yang memaksanya untuk menahan diri. Raka tidak pernah bilang perempuan ini tahu namanya. Raka tidak pernah menjelaskan kenapa suara ini terasa dekat. Dan semakin perempuan itu berbicara, semakin jernih gema ingatan di benaknya. Sebuah suara dari masa yang tak punya bentuk. Sesuatu yang pernah ia dengar, entah dalam mimpi, atau dalam kenyataan yang ditekan terlalu lama. Rin, kamu ingat tempat bernama Watu Bening? Seluruh isi tubuh Arini seperti roboh seketika. Nafasnya berhenti. Matanya melebar. Watu Bening. Sebuah nama yang tidak ia ucapkan selama bertahun-tahun. Bukan karena lupa. Tapi karena nama itu dikubur. Disembunyikan. Dihapus dengan upaya keras yang bahkan ia sendiri tak sadari sepenuhnya. Waktu kamu masih pakai nama Erisha. Suara perempuan di luar kini nyaris seperti peluru tajam yang menembus dinding-dinding ingatan yang rapuh. Raya mencengkeram lengan ibunya. Bu, siapa itu? Arini menatap anaknya. Wajah Raya tampak cemas dan bingung, tapi lebih dari itu, ia terlihat seperti seseorang yang mulai merasa bahwa ibunya menyembunyikan lebih dari yang ia tahu. Dan itu menghancurkan Arini dari dalam. Ia tidak ingin anaknya melihatnya sebagai bayangan dari masa lalu. Tapi masa lalu itu, malam ini, tidak mau tetap diam. Arini akhirnya bicara, tapi bukan pada Raya. Suaranya pelan, seperti seseorang yang memanggil hantu. Siapa kamu? Di luar sana, hening beberapa detik. Lalu, suara itu menjawab, aku bagian dari hidup yang pernah kamu tinggalkan. Rin, aku bukan musuhmu. Aku datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengembalikan. Arini menelan ludah. Kepalanya berdenyut. Dunia seperti melilit pikirannya. Apakah Raka tahu semua ini? Apakah selama ini ia disesatkan? Tapi kenapa? Untuk apa? Suaranya mulai bergetar. Tubuhnya setengah terduduk di lantai. Apa yang kamu maksud dikembalikan? Perempuan itu mendekat. Suaranya lebih jelas sekarang. Lebih pribadi. Kamu pernah membuat janji. Di tempat itu. Janji yang kamu pegang sebagai satu-satunya kebenaran waktu hidupmu sedang gelap. Tapi setelah kamu pergi bersama Raka, kamu menghilang. Nama kamu diganti. Ingatan kamu dikunci. Tapi janji itu tetap hidup. Rin. Janji itu masih menunggu ditepati. Arini terisak. Kepalanya menggeleng. Enggak. Aku gak ngerti, aku gak ngerti. Tapi ia tahu dirinya berbohong. Ia memang tak paham seluruhnya. Tapi ia merasakan bahwa kata-kata itu bukan asing. Ia tahu tubuhnya sendiri sedang bicara lewat sinyal-sinyal yang tidak bisa dibantah. Rin, kamu nggak salah. Tapi kamu juga belum bebas. Suara itu menjadi lebih dalam. Tidak lagi seperti permohonan. Tapi juga bukan ancaman. Seperti kunci. Kunci dari sesuatu yang sudah lama terkunci di dalam tubuhnya sendiri. Dan Arini, untuk pertama kalinya, tidak merasa takut pada perempuan di luar. Tapi justru pada apa yang akan terjadi.
Jika ia memilih tetap diam, ponsel bergetar lagi. Layar menyala. Raka celing. Cahaya itu memantul di mata Arini, tapi tak membuatnya bergerak. Ia hanya menatapnya, seperti menatap sesuatu yang pernah ia percayai seutuhnya, namun kini terasa asing. Bukan karena ponselnya berubah, tapi karena laki-laki di seberang sana tak lagi terasa sebagai tempat pulang. Arini tidak langsung menjawab. Bukan karena ragu, tapi karena kini ia ingin tahu, bukan hanya mendengar. Setelah 3 dering, ia sentuh layar. Ya, suaranya datar. Rin, kamu gak apa-apa? Suara itu udah berhenti? Dia masih di luar. Suara Raka masuk dengan nada panik, terlalu cepat, seolah ingin mengisi semua celah dengan kegelisahan, agar tak sempat muncul pertanyaan. Tapi justru karena itu, Arini tahu, dia menyembunyikan sesuatu. Aku masih di sini, jawab Arini tenang. Dia juga masih di luar. Keheningan sejenak di ujung sana. Lalu, suara napas. Endeng. Berat. Kamu gak bicara sama dia, kan? Kamu suruh aku diam. Jadi aku diam. Tolong, Rin. Aku tahu ini terdengar gila. Tapi kamu harus nurut. Ini soal keselamatan. Keselamatan siapa, Rak? Pertanyaan itu keluar lebih cepat dari pikirannya. Tapi ia tidak menariknya kembali. Ia biarkan menggantung, menghantam udara seperti palu. Keselamatan kamu dan Raya. Tapi jeda sebelum jawaban itu terlalu panjang. Dan Arini tahu, rasa takut Raka bukan hanya tentang mereka. Ada rasa takut personal, yang jauh lebih dalam, lebih egois. Dia tahu namaku, Rak. Raka diam. Dia tahu tempat bernama Watu Bening. Masih diam. Dan dia tahu aku pernah pakai nama Erisha. Diam lagi. Tapi kali ini napas Raka terdengar lebih berat. Bukan karena kelelahan, tapi karena ia kehabisan ruang untuk bersembunyi. Aku gak ngerti kenapa kamu gak pernah cerita tentang ini sebelumnya. Suara Arini mulai retak. Tapi kamu gak bisa terus suruh aku diam tanpa jelaskan apa-apa. Aku berhak tahu. Ini hidupku juga. Rak, ini tubuhku. Ini ingatanku. Dan, sepertinya kamu pernah menyentuhnya lebih dari yang seharusnya. Arini. Nada suaranya pelan. Nyaris seperti memohon. Tapi Arini tidak mendengar ketulusan. Yang ia dengar hanyalah nada dari seseorang yang takut ketahuan. Aku gak pernah maksud nyakitin kamu. Semua yang aku lakukan, demi kebaikan kamu. Kebaikan siapa, Rak? Kita. Bukan. Bukan, kita. Kamu ingin aku lupa sesuatu. Dan kamu berhasil. Tapi sekarang tubuhku mulai ingat. Dan itu bukan karena perempuan di luar. Itu karena aku memang pernah hidup sebelum jadi istrimu. Tangannya gemetar. Tapi matanya tajam. Kamu pernah bilang aku panik. Kamu bilang aku gak kuat hadapi trauma masa lalu. Tapi sekarang aku tanya. Siapa sebenarnya yang gak kuat, Rak? Aku. Atau kamu? Raka menarik napas panjang di ujung sana. Lama. Seolah sedang memutuskan antara menyerah atau bertahan. Rin. Suaranya mengecil. Kamu pernah bilang. Kamu gak mau kembali ke sana. Kamu nangis malam-malam. Kamu minta semuanya dilupakan. Kamu bilang dunia itu gelap, penuh dusta, penuh tekanan. Dan kamu bilang, kalau kamu bisa mulai hidup baru, kamu mau jadi perempuan biasa. Ibu, istri. Dan aku kasih itu. Arini terdiam. Kepalanya panas. Matanya basah. Jangan ubah narasinya. Rak, aku memang pernah ingin melupakan. Tapi aku tidak pernah kasih izin padamu untuk mengambil semua yang pernah aku ingat. Kalau aku gak lakukan itu, kamu gak akan bisa hidup tenang. Ini bukan tentang tenang. Ini tentang kebenaran. Suara mereka naik, lalu senyap. Arini sadar, anaknya masih ada di ruangan. Raya hanya diam, memeluk lutut, menyaksikan ibunya berubah di depan matanya. Arini memejamkan mata.
Lalu berkata lebih pelan. Selama ini kamu bentuk ulang siapa aku. Tapi sekarang, bahkan kamu pun gak bisa hentikan siapa aku yang sebenarnya muncul lagi. Aku bukan hanya istri kamu. Aku bukan cuma nama yang kamu pilihkan. Aku ingin tahu apa yang pernah kamu tutupi. Rin, tolong, jangan buka pintu itu. Aku belum akan buka. Kenapa? Karena aku masih memilih mendengarkan. Tapi mulai malam ini, aku mendengarkan segalanya. Bukan cuma kamu. Dan sebelum Raka menjawab, Arini memutus sambungan. Hening. Raya menatap ibunya. Matanya penuh tanya. Bu, siapa itu tadi di telepon? Arini menoleh perlahan. Ayahmu. Kenapa suaranya beda? Arini tidak jawab. Ia tak tahu harus menjawab dari mana. Tapi ia tahu satu hal, suara Raka memang berubah, tapi yang lebih menakutkan adalah, suaranya selama ini yang ternyata tidak pernah jujur. Bunyi detik jam dinding kembali terdengar. Pelan. Seperti dunia mulai bergerak setelah sejenak terhenti. Tapi bagi Arini, waktu kini bergerak ke belakang. Ia berdiri, seperti ditarik oleh dorongan yang tak bisa ditunda lagi. Kakinya melangkah menuju lemari kecil yang tertutup debu di pojok ruang tengah. Lemari kayu tua warisan ibunya, yang jarang disentuh karena isinya hanya tumpukan hal-hal lama yang tidak pernah dirasa penting. Tapi malam ini, yang lama menjadi penting. Dan yang pernah ditinggalkan, justru kini menjadi kunci. Bu, mau ngapain? Raya bertanya pelan dari balik ruang tamu yang gelap. Tapi Arini tidak menjawab. Ia hanya membuka laci, mengangkat satu demi satu benda. Foto, bingkai kosong, jam tangan rusak, buku catatan kecil bertuliskan inisial E, dan di dasar tumpukan itu, sebuah kaset mini berwarna hitam kusam, dengan label yang mulai pudar. Tulisan tangan di atas label itu nyaris tak terbaca. Tapi Arini tahu, jari-jarinya gemetar saat memegang benda itu. Seolah tubuhnya tahu lebih dulu bahwa kaset ini pernah menyimpan sesuatu yang tak seharusnya ia dengar lagi. Kamu tahu ini? Tanya Arini, sambil menunjukkan kaset ke Raya. Raya menggeleng pelan. Itu kaset apa? Arini tidak menjawab. Ia berjalan ke kamar, membuka laci dalam lemari pakaian. Di sana, tersembunyi pemutar kaset portabel milik almarhum ayahnya. Ia belum pernah menggunakannya sejak pindah ke rumah ini. Tapi ia tidak pernah tega membuangnya. Sekarang ia tahu kenapa. Dimasukkanlah kaset itu ke dalam slot. Tangan Arini terhenti sejenak di tombol play. Detak jantungnya seperti mengisi seluruh ruangan. Ia duduk di tepi ranjang, Raya di sampingnya. Keduanya saling menatap dalam sunyi. Lalu, Arini menekan play. Namaku Erisha. Hari ini, aku memutuskan keluar. Suara itu, suara Arini sendiri, tapi lebih muda, lebih kasar, lebih keras kepala, lebih penuh luka. Raya menoleh dengan cepat. Itu. Arini mengangguk. Itu ibu. Rekaman berlanjut. Aku tahu aku harusnya gak kabur begitu saja. Tapi aku gak bisa lagi percaya mereka. Semuanya. Komunitas itu. Janji-janji mereka. Termasuk Raka. Jantung Arini seolah tersedot ke rongga hampa. Nama itu disebut. Just. Tanpa jeda. Tanpa ragu. Raka. Suaminya. Orang yang kini meminta ia diam. Ternyata pernah menjadi bagian dari sesuatu yang telah ia lupakan. Dia bilang aku histeris. Tapi aku tahu mereka bohong. Raka bilang semuanya demi kebaikanku. Tapi dia selalu yang paling tenang saat orang lain dilukai. Dia diam waktu. Pengasingan. Itu terjadi. Dia tutup mulut. Raya menutup mulutnya sendiri. Nafasnya pendek. Mereka bilang kami semua keluarga. Tapi mereka tak segan melukai satu sama lain kalau dianggap melemah. Dan aku dianggap lemah. Mereka bilang aku gak siap. Padahal aku cuma bertanya. Mereka bilang, aku mulai mencemari ikatan. Suara dalam rekaman terdengar mulai gemetar. Seperti seseorang yang sedang melawan amarah dan luka secara bersamaan. Raka tahu.
Dia tahu. Dia ada di sana. Dia lihat aku ditarik. Dia lihat aku dikurung. Tapi dia diam. Lalu setelah semua itu, dia datang, bilang dia akan menyelamatkanku. Katanya aku bisa mulai baru. Ganti nama. Ganti hidup. Aku bilang aku gak bisa percaya lagi. Tapi dia bilang dia cinta aku. Arini tidak sadar dirinya sudah menangis. Tangis itu bukan dari rasa sedih, tapi dari guncangan. Karena ia sadar semua yang selama ini terasa hampa dalam dirinya bukan karena takdir, tapi karena direncanakan. Raka tidak sekadar suami. Dia adalah orang yang memilihkan identitas baru, lalu membungkusnya dengan dalih keselamatan. Kalau suatu hari aku dengar suara dari masa lalu, aku harap aku cukup kuat buat gak lari lagi. Aku harap. Aku masih percaya pada diriku sendiri. Lalu, kaset berhenti. Bunyi klik mekanis menggema dalam hening yang menyesakkan. Arini menutup wajahnya. Tangisnya tertahan. Tubuhnya menunduk. Tak mampu bicara. Raya hanya bisa menatap. Tak berani menyentuh atau bertanya. Dunia mereka bergeser malam itu. Bukan karena ketukan di pintu. Tapi karena pintu dalam diri Arini sendiri terbuka sedikit demi sedikit. Ia berdiri perlahan. Kaset di tangan. Raya. Suara Arini kini dalam dan dingin. Ayahmu bukan orang jahat. Tapi dia pernah membiarkan keburukan terjadi. Dan itu sama bahayanya. Raya hanya bisa mengangguk. Matanya penuh air. Arini berjalan ke jendela. Tirai masih tertutup. Suara dari luar sudah lama diam. Tapi sekarang ia tahu. Diam itu bukan pergi. Diam itu menunggu. Menunggu Arini cukup sadar untuk menghadapi. Bukan bersembunyi. Tok, tok, tok. 3 kali. Teratur. Pelan. Tapi dalam. Ketukan itu bukan lagi permintaan. Bukan permohonan. Itu penegasan. Arini berdiri kaku di tengah kamar. Kaset di tangannya masih terasa hangat. Seolah rekaman tadi menyisakan bara yang belum sepenuhnya padam. Ketukan itu membelah keheningan dengan cara berbeda. Tidak mengagetkan, tapi membenamkan. Seperti suara dari luar tahu bahwa Arini sudah siap. Bu! Raya memanggil pelan. Tapi suaranya tak menggema seperti sebelumnya. Suaranya seperti ditelan oleh kekuatan lain dalam ruangan. Kekuatan yang hanya mengenal satu nama, kebenaran. Arini tidak menjawab. Ia melangkah pelan keluar kamar. Udara di lorong rumah terasa lebih padat. Seolah tembok-tembok menyimpan nafas dari masa lalu dan baru kini dilepaskan. Tirai masih tertutup. Pintu depan tertutup rapat. Tapi suara itu masih berdiri di balik sana. Kemudian, terdengar lagi. Erisha. Bukan rintihan. Bukan isakan. Bukan lagi suara yang butuh pertolongan. Tapi suara yang tahu. Dan menyebut nama itu seperti kunci yang membuka ruang dalam tubuh Arini yang selama ini terkunci. Kamu tidak gila. Pelan. Pasti. Kamu hanya diminta melupakan. Karena jika kamu ingat, kamu akan tahu bahwa kebenaranmu jauh lebih besar daripada kepalsuan yang mereka siapkan untukmu. Arini menggigit bibirnya sendiri. Matanya basah. Tapi kali ini bukan karena takut. Bukan karena bingung. Melainkan karena rasa lega yang aneh. Rasa seperti akhirnya tubuhnya diizinkan mengakui luka. Suara dari luar kembali. Selama ini, kamu bukan lemah. Justru kamu satu-satunya yang menolak tunduk. Itu sebabnya kamu dihapus. Itu sebabnya kamu dibentuk ulang. Bukan untuk kebahagiaan, tapi untuk kendali. Arini bersandar di dinding dekat pintu. Tubuhnya bergetar. Bukan karena dingin, tapi karena konflik di dadanya seperti mulai membentuk wujud. Selama ini dia pikir ketakutannya datang dari luar. Tapi malam ini ia sadar, musuh terbesar ada di dalam. Kami tidak ingin kamu kembali pada kegelapan. Tapi kami juga tidak bisa biarkan kamu hidup dalam tiruan terang. Yang kamu punya sekarang, bukan hidup, Rin. Itu kompromi. Air mata mengalir. Tangan Arini meraba dada. Seolah ingin menyentuh bagian dirinya yang dulu bernama Erisha.
yang keras kepala, yang bertanya, yang tidak takut pada luka, yang pernah dikurung bukan karena bersalah, tapi karena menolak diam. Ia perlahan bicara. Suaranya pelan. Tapi jelas. Kamu, siapa? Dari luar, jawabannya datang dengan keheningan pendek. Lalu, aku bagian dari kamu yang tidak pernah mati. Aku hanya mengambil bentuk seseorang, agar kamu berani mendengar. Langit di luar mulai mendung. Angin masuk dari celah jendela dapur, membawa bau tanah. Seperti bumi ikut bersaksi atas malam ini. Seperti rumah ini bukan lagi ruang tinggal, tapi panggung pengadilan. Raya berdiri di ujung lorong, tak berani mendekat. Tapi wajahnya jelas menyimpan rasa yang sama. Apa yang terjadi dengan ibuku? Arini menyentuh gagang pintu, tapi tidak membukanya. Hanya menaruh tangan di sana. Menyentuhnya, merasakannya. Karena kini ia sadar. Pintu ini bukan hanya penghubung ruang, tapi batas antara masa lalu dan masa sekarang. Kenyataan dan kebohongan. Diam dan suara. Kalau aku buka, apa yang akan berubah? Tanyanya lirih, hampir tak terdengar. Suara di luar menjawab. Bukan pintu ini yang perlu kamu buka, tapi kunci di dalam kamu sendiri. Kalau kamu siap, kamu tidak perlu takut pada apapun. Karena tidak ada yang lebih kuat dari perempuan yang memulihkan dirinya. Arini memejamkan mata. Suara itu mengisi seluruh dirinya. Bukan karena volume, tapi karena makna. Dan ia merasa, ini pertama kalinya ia benar-benar didengar. Tanpa disuruh diam. Tanpa dipotong. Tanpa ditenangkan. Didengar. Oleh dirinya sendiri. Ia menghela napas panjang. Lalu bicara. Untuk dirinya. Untuk perempuan di luar. Untuk siapapun yang pernah disuruh diam. Aku tidak takut lagi. Langkah kaki Arini menuju ruang tengah terdengar berat, tapi tidak ragu. Setiap ayunan langkah seperti memecah dinding dalam dirinya. Dinding yang selama ini menjaga kebohongan tetap tampak aman. Raya berjalan di belakangnya. Pelan. Tidak bicara. Hanya memandangi punggung ibunya yang terasa seperti berubah bentuk. Bukan lebih besar, bukan lebih kecil, tapi lebih utuh. Arini berhenti di rak tua di bawah tangga. Rak itu hampir tak pernah dibuka, tempat menyimpan hal-hal yang belum sempat dibereskan, begitu katanya dulu. Sekarang ia tahu, itu sebenarnya tempat menyembunyikan hal-hal yang tak berani dihadapi. Ia menarik satu kotak karton, lalu kotak lain. Tangan dan debu bersatu. Setiap jari yang menyentuh benda di dalam sana seperti menyentuh nadi masa lalu. Dalam kotak keempat, ia menemukan album foto yang sudah menguning di sisi-sisinya. Tanpa pikir panjang, ia membukanya. Halaman pertama, foto keluarga kecil yang ia kenal. Arini, Raka, dan Raya kecil, tersenyum di depan pohon cemara plastik tahun baru. Halaman kedua, foto ulang tahun Raya, umur 4 tahun. Halaman ketiga, foto rumah yang mereka tinggali dulu, sebelum pindah ke rumah ini. Tapi kemudian, halaman keempat, Arini berhenti. Tangannya mengejang. Sebuah foto Polaroid. 3 orang, duduk bersila dalam lingkaran. Di latar, ada simbol seperti akar menjalar, lukisan dinding dengan warna merah tua, menyerupai bentuk pohon, namun tanpa daun. Hanya batang dan sulur, mengular ke segala arah seperti menjangkau sesuatu yang tidak bisa disentuh. Dan di tengah, Arini, lebih muda, rambut lebih panjang, mengenakan pakaian putih polos. Di sisi kirinya, seorang perempuan, wajahnya samar, tapi begitu dikenal. Itu dia, perempuan yang kini berdiri di luar. Dan di sisi kanan Arini, Raka, tapi bukan Raka yang ia kenal. Ekspresinya tidak hangat, tatapannya tidak tenang. Wajah itu keras, tegang. Wajah seseorang yang menyimpan lebih banyak dari yang ia katakan. Jantung Arini berdentum. Ia merasa foto itu bicara lebih keras daripada suara-suara yang tadi malam berdatangan. Karena foto tak bisa berbohong. Dan foto itu mengatakan satu hal. Selama ini, dia memang di sana.
bukan penonton, tapi pelaku. Bu, suara Raya pelan, nyaris takut. Ibu pernah di tempat itu, ya? Arini hanya bisa mengangguk kecil. Air matanya mengalir diam. Tidak meledak, tidak histeris. Tapi justru karena itulah tangisnya terasa lebih nyata. Karena ia bukan menangis karena takut, tapi karena akhirnya bisa mengakui bahwa ketakutannya bukan ilusi. Ia membalik halaman berikutnya. Foto lain, dirinya sedang menulis sesuatu di papan besar. Di atas papan itu tertulis, etika ikatan akar, jangan bertanya, jangan menentang, jangan meninggalkan. Kalimat itu menusuk, karena ia seperti mantra. Mantra yang selama ini, entah bagaimana, masih membayanginya. Ia mengingat, perlahan, potongan-potongan momen yang tidak pernah utuh. Ruangan tanpa jendela, suara laki-laki membaca teks panjang, perasaan seperti selalu diawasi. Dan suara dalam kepalanya yang terus mengulang, diam adalah keselamatan. Raka bilang aku panik. Tapi lihat ini, Ra. Gumamnya pada diri sendiri. Aku tidak panik. Aku disuruh diam karena aku tahu terlalu banyak. Tangannya mengepal, tapi wajahnya tenang. Bukan dingin, tapi teguh. Seperti seseorang yang akhirnya menemukan peta dalam labirin. Ia menutup album, memeluknya erat di dada. Raya mendekat, duduk di sebelah ibunya. Tangannya menyentuh lengan Arini. Ibu, kamu bukan orang jahat. Arini menoleh, matanya merah, tapi ia tersenyum. Dan kamu bukan anak dari kebohongan. Kamu cahaya, Ra. Cahaya yang akhirnya memantulkan bayanganku kembali padaku. Raya memeluk ibunya. Tak ada suara, tak ada gerakan besar. Tapi pelukan itu lebih kuat dari ketukan manapun di luar. Lebih kuat dari manipulasi, dari ketakutan, dari suara-suara yang ingin menenggelamkan mereka. Lalu, tok, 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 3 ketukan lagi. Tapi kali ini, Arini tidak terkejut. Ia bangkit, menatap pintu, dan dalam keheningan, ia berkata, bukan pada siapapun, tapi pada dirinya sendiri. Aku tidak akan lari lagi. Langkah Arini menyentuh lantai seperti menandai waktu. Satu demi satu, pelan, tidak tergesa. Tapi pasti, di sekelilingnya, rumah ini terasa lebih sempit. Dindingnya bukan lagi hanya kayu dan bata. Mereka kini menyimpan bisikan, menyimpan luka, menyimpan cerita yang pernah ia telan bulat-bulat tanpa sempat bertanya. Udara malam menyusup lewat celah ventilasi. Dingin, tapi tidak menggigilkan. Justru membuat pikirannya lebih jernih, lebih tajam. Ada ketenangan aneh yang tumbuh di dalam dadanya. Bukan tenang karena aman, tapi tenang karena memilih untuk tidak lari lagi. Di belakangnya, Raya berdiri, memeluk album foto erat di dada. Ia tidak berkata apa-apa, tapi tatapannya penuh doa, meski tak bersuara. Seperti ingin berkata, apapun yang terjadi, aku di sini. Arini mengangguk kecil. Ia tahu Raya belum bisa memahami seluruh lapisan dari apa yang ia hadapi. Tapi kehadiran anaknya adalah jangkar. Dan tidak ada keberanian yang benar-benar lahir dari kemarahan. Semua lahir dari cinta. Tangannya terulur, menyentuh dinding. Ia berjalan perlahan menyusuri lorong. Lorong yang sudah ia lewati ribuan kali. Tapi malam ini, setiap sentimeter lorong itu terasa seperti rekonstruksi dari semua keheningan yang pernah memenjara dirinya. Dan setiap langkah mendekatkan dirinya pada sesuatu yang lebih besar dari jawaban. Pintu sudah di depan mata. Masih tertutup. Tirai di sampingnya bergerak pelan ditiup angin. Tak ada suara dari luar. Tak ada ketukan. Tak ada panggilan. Diam. Tapi justru di dalam diam itulah, Arini merasa pintu ini berbisik. Bukan dari suara, tapi dari apa yang tidak terucap selama bertahun-tahun. Dan saat ia meraih handle pintu itu, ponselnya bergetar di saku. Layar menyala. Raka. Ia tidak segera menjawab. Tapi getaran itu seolah membawa kembali bayangannya pada semua malam sebelumnya. Malam-malam saat ia merasa bersalah hanya karena bertanya,
Saat ia meminta penjelasan dan dibalas dengan pelukan yang menenangkan tapi menghapus pertanyaan. Ia ingat malam-malam sunyi di kamar mandi, ketika tubuhnya gemetar tanpa tahu penyebab. Ia ingat saat ia pernah memeluk dirinya sendiri sambil membisikkan, "Kamu cukup. Kamu tahu. Tapi kamu harus diam." Dan kini, di ujung malam itu, ia sadar. Diam bukan bentuk pengorbanan. Diam adalah strategi mereka untuk tetap berkuasa. Ia angkat ponsel. "Halo." Suara Raka masuk, terdengar lebih panik dari sebelumnya. "Rin, tolong. Jangan buka pintu itu. Aku mohon. Aku akan pulang. Aku jelaskan semua. Tapi jangan sekarang. Dia, itu bisa menghancurkan semuanya." Suara itu membuat Arini terdiam. Bukan karena dia percaya, tapi karena sekarang, ia mendengar suara itu sebagai sesuatu yang lain. Nada kepanikan dari seseorang yang takut kehilangan kendali. "Raka." Suara Arini pelan. "Selama ini kamu bilang ingin lindungi aku. Tapi kamu hanya ingin aku tidak tahu. Kamu menyebut dia berbahaya. Tapi kamu tidak pernah berani bicara apa yang sebenarnya kamu takutkan. Aku takut kamu hancur. Kamu gak akan sanggup terima semuanya. Kamu yang gak sanggup, Ra, bukan aku." "Diam." Lalu, Raka bicara lebih pelan. "Rin, kalau kamu buka, kamu akan kehilangan aku." Arini memejamkan mata. Air matanya jatuh. Tapi kali ini ia tidak merasa lemah. "Kalau untuk tetap bersamamu aku harus kehilangan diriku sendiri, maka aku sudah lama hilang." Dan tanpa menunggu balasan, ia menutup telepon. Memasukkan ponsel ke saku. Menarik napas. Tangan kirinya menyentuh handle pintu. Suara logam dingin. Keras. "Engkau." Seperti menghadapi altar. Tangannya berhenti. Matanya memejam. Ia tidak berdoa dalam suara. Tapi dalam hati, ia bicara. Pada dirinya sendiri. Dan pada Allah yang selalu tahu. Bahkan saat ia terlalu takut bicara. "Aku tahu aku pernah lemah. Tapi malam ini, aku tidak akan menyerahkan hidupku pada rasa takut lagi. Jika yang menunggu di luar adalah kebenaran, maka aku akan membukanya. Karena yang paling layak dipertahankan adalah kesadaran, bukan kenyamanan." Tangannya bergetar. Tapi ia tidak mundur. Raya di belakang menangis diam-diam. Arini menoleh sejenak. Mereka bertatapan. Raya mengangguk. "Apapun yang terjadi, aku ikut, Bu." Arini tersenyum. Kecil. Penuh air mata. Tapi indah. Kamera seolah mengunci pada gerakan pelantangan Arini yang mulai memutar handle. Suara logam yang dalam. Bunyi klik dari pintu. Handle pintu sudah diputar. Tak ada suara dari luar. Tak ada angin menerobos masuk. Yang ada hanya Arini, berdiri di ambang batas. Antara dunia yang telah dikenalnya dengan segala kebohongannya, dan dunia baru yang tak ia tahu akan seperti apa, tapi terasa lebih jujur. Langkah kecil memisahkan dirinya dari keputusan besar. Tangannya masih di sana, menggenggam handle. Mata menatap pintu yang belum terbuka. Namun seluruh dirinya sudah terbuka. Di belakang, Raya berdiri tenang. Wajahnya belum siap, tapi hatinya sudah rela. Anak itu telah menyaksikan ibunya runtuh dan berdiri kembali dalam satu malam. Dan kini, ia tahu, ia sedang menyaksikan ibunya dilahirkan kembali. Arini menatap lantai sesaat. Jari-jarinya perlahan melepas genggaman dari handle. Ia tidak mundur, tapi ia diam. Dalam diam itu, pikirannya bekerja lebih keras dari suara manapun yang pernah menggema di rumah ini. Jika aku buka, apa yang akan berubah? Pertanyaan itu kembali. Tapi kali ini, bukan sebagai keraguan, melainkan sebagai pengingat bahwa keputusan bukan soal hasil, tapi soal siapa yang mengambilnya dan dari mana keberanian itu lahir. Pikirannya menari ke masa lalu. Suara dalam kaset, foto dengan simbol akar, rekaman suara dirinya sendiri yang penuh luka. Nama, Erisha, yang dulu ia buang, kini kembali berdiri dalam dirinya, bukan sebagai kenangan, tapi sebagai bagian yang tak bisa dihapus.
Lalu teringatlah dia pada semua malam yang ia lalui dengan rasa bersalah, rasa takut, dan rasa bingung tanpa tahu asal. Semua malam itu disebabkan oleh satu hal. Ia tidak diberi ruang untuk percaya pada dirinya sendiri. Dan malam ini, ia memberikannya. Untuk dirinya. Dari dirinya. Matanya memejam. Mulutnya bergerak pelan. Tidak ada suara. Hanya doa dalam batin yang bergetar. Jika aku harus kehilangan yang palsu demi menemukan yang sejati, maka jangan biarkan aku berpaling dari pintu ini, wahai Allah yang menyaksikan semua luka yang pernah kubungkam. Kemudian, pelan-pelan, ia menarik pintu. Bunyi engsel bergesek dengan kusen, mengiris keheningan seperti silet. Cahaya dari luar masuk setipis selimut pagi. Bukan cahaya terang, tapi cukup untuk menyinari sebagian wajahnya. Separuh masih dalam bayang, separuh lagi dalam terang. Kontras itu seperti metafora, bahwa manusia kadang harus membuka pintu sambil tetap memeluk bayangannya sendiri. Dan di luar sana, berdiri sosok perempuan. Bukan ancaman, bukan bayangan gelap, tapi perempuan biasa. Tubuhnya kurus, wajahnya letih. Di matanya, ada luka yang tak perlu dijelaskan. Karena Arini tahu persis bentuk luka itu. Luka karena ditinggal oleh kebenaran. Perempuan itu tak bicara. Ia hanya menatap. Tapi dari tatapannya, ada kalimat-kalimat yang tidak perlu diucap. Arini menatap balik. Dadanya sesak. Tapi tidak berat. Karena sesak ini bukan karena takut. Melainkan karena ia tahu. Semua yang selama ini dia cari, tidak datang dalam bentuk jawaban. Tapi dalam bentuk keberanian untuk bertanya, meski akhirnya sendirian. Perempuan itu mengangguk pelan. Lalu bicara. Lembut, jujur, tak lebih dari bisikan. Kamu sudah cukup kuat untuk ingat. Air mata Arini jatuh. Tapi tidak ia seka. Ia biarkan mengalir. Sebagai bukti bahwa malam ini bukan mimpi. Bahwa pintu ini benar-benar terbuka. Dan dirinya pun begitu. Di belakang, Raya mendekat, melihat perempuan asing itu. Lalu menatap ibunya. Bu, ini siapa? Arini tidak langsung menjawab. Ia menoleh pada anaknya. Lalu pada perempuan di luar. Ia tidak tahu harus menyebut nama apa. Tapi ia tahu satu hal. Perempuan ini bukan siapa dalam artian biasa. Tapi siapa yang selama ini hidup dalam dirinya sendiri, yang telah dikubur terlalu dalam dengan nama-nama baru dan ketenangan palsu. Arini membalas tatapan perempuan itu. Suaranya akhirnya keluar, pelan, bulat, dan mantap. Dia, bagian dari aku yang kamu belum kenal. Raya tidak paham seluruhnya, tapi ia mengangguk. Dan dalam anggukan itu, ada penerimaan. Dan penerimaan adalah bentuk paling tinggi dari cinta yang lahir dari pemahaman, bukan manipulasi. Arini membuka pintu lebih lebar. Udara luar masuk, membawa aroma tanah. Malam masih gelap, tapi entah kenapa, terasa tidak mencekam. Justru terasa seperti awal, bukan akhir. Perempuan di luar melangkah mundur. Tidak masuk, tidak memaksa. Ia hanya menoleh sebentar. Lalu berjalan pergi, meninggalkan Arini berdiri di ambang pintu. Dengan dada terbuka, pikiran sadar, dan hati yang telah kembali pada dirinya sendiri. Dan saat Arini menutup pintu perlahan, kamera menyorot wajahnya. Tidak menangis, tidak marah, tapi tenang, tegas. Suara napasnya terdengar jelas. Dan pada tarikan napas terakhir sebelum layar gelap, hanya satu kalimat yang bergema dalam batinnya. Aku tidak akan diam lagi.